Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI yang akan dibahas oleh Ahmad Zaidan Hasbullah, Farah Alfiana Dirza, Glory Palma Eliana, dan Justisio Fadila Putra dari kelas 12 MIPA 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa kita dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya, persatuan dan kesatuan bangsa kita sangat kokoh. Tapi ada masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa kita mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Berikut ini akan kami paparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan ini akan difokuskan pada keadaan politik ketatanegaraan. Yang pertama akan dibahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dan yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Pegangan periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintah negara atau lembaga eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau lembaga legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu A. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Ketiga maklumat tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet parlemen yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dengan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Sempat terjadi beberapa kali pergantian kabinet sebagai berikut. A. Kabinet Sultan Syahrir dilanjut Kabinet Sultan Syahrir II dan III. B. Kabinet Presidensial 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. C. Kabinet Amril Syarifuddin I 3 Juli 1947 sampai dengan 11 November 1947. D. Kabinet Amir Syarifuddin II 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Pariwinegara 14 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. G. Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Periode NKRI berakhir seiring dengan hasil kesepakatan KBMB yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.
Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. C. Pembentukan Kabinet dilakukan oleh Presiden. D. Pertanggungjawaban Kabinet adalah kepada DPR. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah. F. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap. Selain Presiden dan para Menteri, negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Hasil kesepakatan dan konferensi meja bundar memunculkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia, yaitu menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan UUD nomor 11 tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan dalam perjanjian itu bahwa NKRI menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan UUD 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pada masa RIS, terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tanggal 23 Januari 1950. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada April 1950. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada 25 April 1950. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.